Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan seluruh santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ini menandakan kesejahteraan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sejahtera. Selalu sejahtera ya, apalagi kita menyambut Ramadan. Betul. Sampaikan buat seluruh teman-teman santri di luar sana yang besok pagi akan melaksanakan kewajiban puasa. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengurus LDNU mengharapkan kepada para santri untuk benar-benar melaksanakan ibadah puasanya dengan baik, dengan khusyuk, kemudian juga apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kedepannya akan menjadi pribadi-pribadi sebagai santri yang benar-benar mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, mohon kepada para santri belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun di saat ini untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi belajar itu benar-benar harus bersungguh-sungguh karena ingat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke Ustaz, kalau boleh tahu kalau NU sendiri kapan mulai puasa Ustaz? Insya Allah hari Selasa. Selasa. Ya? Selasa apa Rabu? Besok berarti. Besok ya. Besok insya Allah Selasa. Ini yang bener nih, NU ikut negara atau negara ikut NU Ustaz? Negara harus ikut NU kayak sepertinya. Gitu ya. Selama ini ya. Iya, emang harus karena kan emang kita itu pada dasarnya di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja ya, di luar negeri pun rata-rata berpatokan kepada NU. Ya. Iya, artinya metode ru'yatul hilal yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu menjadi patokan bahkan di seluruh negara-negara di dunia ya. Jadi negara Republik Indonesia sendiri penting untuk belajar sama Nahdlatul Ulama bagaimana menentukan awal puasa, termasuk nanti awal Idul Fitri. Oke, sahabat sekalian, Kiai Haji Nuruddin ini selain pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, beliau juga aktif berdakwah di bidang kesenian. Boleh diceritakan Ustaz, pengalaman-pengalaman dakwah bersama anak jalanan, bersama komunitas-komunitas di luar santri seperti apa Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini ya, kebetulan saya tidak hanya dakwah itu untuk majlis taklim ataupun masjid-masjid atau musola, tetapi saya sengaja mengajak anak-anak yang ada di jalanan ataupun para pengamen ataupun mungkin ada sebagian ustadz, kan ada yang ustadz ini ada yang udah viral, ada yang belum viral. Jadi saya sengaja mengambil ustadz atau ustazah yang belum tersentuh dengan media ataupun tersentuh dengan dia mempunyai bakat, terus kemudian ada yang mengangkat. Saya insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah ustazah yang di bawah itu, istilahnya bukan di bawah ya, bukan berarti dia belum naik ke mimbar apa bagaimana gitu ya, panggung, insya Allah akan saya gabungkan dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Kemudian dia juga ditambah lagi belajarnya. Saya sama seperti saya sendiri masih belajar. Dakwah itu berarti kita bukan hanya ceramah begitu saja, tapi kita dakwah berbagai hal. Ada yang berdakwah dalam perekonomiannya, berdagang. Insya Allah saya akan merekrut juga para pedagang. Kemudian juga yang dia mempunyai bakat seni bersalawat atau lagu, boleh lagu-lagu yang religi. Dan insya Allah di sini ini, di LDNU ini udah menyiapkan ada semacam gibot untuk yang senang bergambus, gambus salawat. Kemudian ada juga yang senang hadroh,
udah siap. Jadi artinya ada pelatihannya. Ada pelatihan. Artinya segmen dakwah Nahdlatul Ulama ini tidak hanya terfokus pada ceramah-ceramah atau tabligh akbar atau majelis taklim, Ustaz ya. Iya, jadi mau belajar selawatan ada atau belajar musik yang lebih luas tentunya selama ada muatannya atau ada nilai-nilai dakwah diakomodir oleh ente gitu ya. Oke. Ini mungkin yang dilakukan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah DKI Jakarta ini agak sedikit berbeda. Ya. Karena ini di Jakarta bukan di daerah. Kalau di daerah kan kiai-kiai ada macam-macam lah ya. Lebih apa ya, konservatif, lebih tertutup. Tapi di Jakarta memang kebutuhan masyarakat yang sangat Jadi berdakwah itu jangan sengaja cuman kalau kita berdakwah di masjid saja. Saya rasa kalau yang namanya orang di masjid itu nilai keimanannya mungkin lebih kuat lebih kuat. Terus nilai kepengetahuan keagamaannya lebih mendalam. Berarti berdakwah di anak jalanan tuh tidak kalah lebih penting ya. Nah, itu. Jadi kita caranya bagaimana mengemas dakwah tersebut, ya otomatis kita dengan adanya musik, kemudian juga supaya kita sampai, karena kita pendekatan itu bukan dengan secara sekaligus kita menasihati, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi enggak. Jadi kita pelan-pelan. Nanti yang akhirnya dia terketuk dengan sendirinya. Insya Allah akan mencintai agamanya kalau kita dirangkulnya dengan secara kita langsung gamblang menasehati, umpamakan itu kadang-kadang orang agak susah tersinggung menerimanya. Tetapi kalau kita dikemas bagaimana supaya menarik kepada anak-anak jalanan tersebut ataupun kepada orang-orang yang awam ya, yang selain tinggal di masjid, selalu di masjid, itu kan agak sulit. Artinya juga dakwah ala Wali Songo itu lebih pas di Indonesia ya. Oh iya, karena dakwah teriak-teriak, takbir, teriak-teriak, ngomongin orang lain dengan kata-kata yang kasar itu saya rasa kurang cocok buat warga di Nusantara ini, Ustaz ya. Jadi ini mungkin pelajaran bagi kita bahwa dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, senior-senior kita terdahulu itu sangat memiliki efektivitas tertinggi terhadap keberhasilan Islam di Indonesia. Dan kemudian juga gini Ustaz, masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi itu lebih, kalau saya lebih pengen cenderung itu berdakwah para kiai, para ustadz itu masalah ekonomi yang lebih ditingkatkan. Karena apa? Karena orang itu biasanya yang menimbulkan kekupuran itu dari ekonomi, kan? Kadal fakru. Nah itu jadi diharapkan para kiai, para ustadz sedikitnya mempunyai pekerjaan aktivitas untuk menggapai ekonominya, apakah secara berdagang ataupun bekerja di mana aja saja, yang penting halal ya pokoknya Pak. Jadi kalau bisa semua ustadz-ustadz itu emang benar-benar jadi ekonominya harus kuat. Keimanannya apalagi ya itu jadi paling utamanya ekonominya. Jadi makanya saya itu memperdayakan ketika ada momen acara, umpamakan ada acara di sini, kan kebetulan saya punya pesantren tabarukan di LDNU ini. Saya sengaja jadi yang dia bikin konsumsinya itu bagian daripada anggota kami, yang PJ-nya supaya dia juga ada perusahaan dagang. Jadi dagang nasinya gitulah istilahnya, buat konsumsi, ada yang air dan lain-lainnya. Jadi dia yang itu merambah juga. Saya kebetulan kan di Syiar Dai ini alumni PKM, kajian tabarukan juga kebetulan saya diunjuk jadi PJ-nya oleh ketua Syiar Dai. Kemudian saya juga membuat semacam seperti di pesantren LDPNU ini. Jadi sengaja ada yang jual kitabnya, ada yang konsumsinya dan lain-lainnya, kebutuhan. Jadi supaya kita saling membantu. Jadi Ustadz itu jangan mengharapkan istilahnya pemberian atau bisyarah saja. Jadi kita harus mengupayakan. Kemudian saya tuh nggak terlalu maaf Ustadz, maaf banget. Saya itu nggak terlalu dengan proposal itu nggak terlalu suka. Jadi dicoba kita itu rajin bersodakoh untuk kepentingan syiar dakwah kita bagaimana sih? Oh kita tuh berarti harus gotong royong. Kalau ulama kan sudah nggak usah bikin proposal, yang bikin kan mahasiswa. Iya, makanya saya pelajarinya dari teman-teman yang sudah ada ini di pesantren tabarukan, di dai, di syiar dai juga, di PJ divisi
bakat dan seni itu kebetulan saya ajarin supaya kita ini ustadz-ustadz itu ayo kita ngumpulin buat kebutuhan untuk bisyara kiai untuk itu jadi beramal juga jadi mengajarkan untuk semuanya gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Oke. Videonya sudah lumayan 15 menit Ustadz ya. Dikirain baru 3 menit. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Ingat bahwa dakwah yang dilakukan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini adalah dakwah-dakwah yang diajarkan oleh Wali Songo, oleh pejuang-pejuang Islam masa lalu, dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.